Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Paputungan. Ya, kali ini kami akan membahas mata kuliah dari Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam dengan judulnya Prospek dan Tantangan BMT Masa Depan. Dengan dosen pengampuhnya ialah Ibu Cika Anggraini, Sarjana Teknik. Oke teman-teman, baiklah kita akan mulai ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk di latar belakang. Seperti kita ketahui, Baitul Mal wa Tanwil ialah singkatannya ialah BMT, adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. BMT terdiri dari dua bagian teman-teman, yakni ada Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Nah, Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan Baitul Tanwil berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana komersial untuk usaha mikro dan kecil. Nah, teman-teman, ternyata BMT ini dia mulai berdiri dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1984, yakni sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Nah, BMT ini diawasi oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan mengikuti akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam seperti mudharabah, murabahah, wadiah, dan qardul hasan. Lalu teman-teman, kira-kira apa sih program dari BMT ini? Ternyata program dari BMT ini mereka memiliki prospek yang baik di masa depan karena dapat melayani kebutuhan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam serta mendorong pengembangan sektor usaha mikro dan kecil. Nah, teman-teman, BMT ini mempunyai program yang pertama, yakni program simpanan sukarela lancar atau SIRELA, yaitu produk simpanan yang dapat diambil dan disetor kapan saja dengan nisbah bagi hasil mulai dari 30%, 70%, dan berbagai fasilitas menarik seperti ATM, souvenir, dan Qur'ah hadiah. Kemudian kita lanjut di program keduanya, yakni program simpanan sukarela berjangka atau disebut SISUKA, yaitu produk simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah kita sepakati dengan nisbah bagi hasil yang bervariasi sesuai dengan durasi simpanan mulai dari 35%, 65%, 50% hingga 50% itu 50%, 50%. Kemudian apa sih landasan hukum dari BMT ini? Ternyata landasan hukum dari BMT ialah landasan hukum LKMS yang mengacu pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 8 Januari tahun 2015 dan POJK Nomor 61 garing POJK Nomor 5 garing tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan POJK nomor 12 garing POJK 05 garing tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro. Kini teman-teman, BMT harus mengikuti ritme perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan dan memudahkan pelayanan. Di masa yang akan datang ini, BMT harus mempunyai ruang efisiensi dan efektivitas dengan pemanfaatan teknologi. Kolaborasi antara BMT dan teknologi ini akan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, model BMT yang berprinsip koperasi
akan sulit tersaingi karena koperasi mempunyai ekonomi berbasis keanggotaan. Nah, teman-teman, walaupun BMT tersebut memiliki keunggulan di masa yang akan datang, namun terdapat juga tantangan di masa yang akan datang ini bagi BMT. Dari hal pertama, BMT tantangannya yakni dari regulasi. Mengapa? Karena BMT ini memiliki perbedaan kewenangan pengaturan dan pengawasan tergantung pada otoritas yang mengawasinya, yaitu OJK atau Kementerian Koperasi dan UMKM. Perbedaan ini menimbulkan ketidakseragaman regulasi yang dapat menghambat perkembangan dan peta BMT secara pasti. Kemudian yang kedua, tantangannya yakni di pasar global. Nah, BMT ini harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang memiliki akses lebih luas ke pasar global. Kenapa? BMT ini harus memperhatikan mulai dari aspek kualitasnya, efisiensinya, dan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah. Dan yang ketiga, tantangannya yakni adanya transformasi digital. Nah, BMT ini harus mengikuti perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung. BMT harus memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauannya, memudahkan pelayanan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kira-kira teman-teman, dengan adanya tantangan ini, bagaimanakah langkah dan strategi BMT ke depannya untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, di sini terdapat 6 poin penting strategi dari BMT untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, strateginya mulai dari produk dan layanan. Mengapa harus dari produk dan layanan? Nah, BMT ini harus menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daripada nasabah, serta mengedepankan prinsip syariah dan keadilan. Kemudian yang kedua, strateginya yang kedepan ialah dari harga. Kenapa harga itu? Maksudnya begini, yakni BMT itu kan harus menetapkan harga yang kompetitif, yang transparan dan adil, serta memberikan bagi hasil yang menarik dan sesuai dengan risiko usaha. Kemudian yang ketiga, dari tempatnya. Nah, dari tempat ini BMT ini harus memiliki lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan dekat dengan potensi pasar. Gunanya serta dia harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas. Kemudian yang keempat, setelah ada tempatnya, kita juga tidak lupa dengan promosi. Nah, dengan melakukan promosi ini, BMT ini harus melakukan promosi yang kreatif, yang efektif, inovatif, serta membangun citra positif dan kepercayaan bagi masyarakat. Kemudian, kalau kita sudah melakukan promosinya ini, kita lanjut kepada bagian orang-orangnya. Nah, dari orang-orangnya ini, BMT ini harus merekrut, melatih, dan memotivasi sumber daya manusia yang profesional, yang kompeten, dan berintegritas, serta memberikan insentif dan kesejahteraan yang memadai kepada orang-orangnya. Setelah semuanya sudah ada, dengan ada produk, layanan, harga, tempat, promosi, dan orang-orangnya, nah bagaimana BMT ini yang terakhir yakni dengan prosesnya. Bagaimana BMT ini harus meningkatkan kualitas dan efisiensi proses operasionalnya, dari administrasinya, dari pengawasannya, serta cara mereka menerapkan sistem manajemen yang sangat baik. Nah, itulah strategi-strategi dari BMT untuk menghadapi tantangan ke depannya. Nah, itulah presentasi dari saya, Rahmat Paputungan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak.
dari materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya dalam mempresentasikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya, saya punya YouTube.